Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan resensi dari buku Dosa Bodoh Jangan Pintar. Buku ini merupakan novel bertema fiksi satir yang menceritakan perjuangan aktivis lingkungan melawan perusahaan tambang. Buku ini ditulis oleh penulis Terelie yang merupakan penulis yang masyhur di Indonesia, dan mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar penjelasan tentang beliau sebelumnya. Novel ini terbit pada tahun 2024 dengan tebal 371 halaman dan dijual dengan harga Rp99.000. Novel ini menceritakan tentang perjuangan aktivis lingkungan dalam membatalkan konsesi proyek tambang raksasa milik perusahaan PT Swasta Minerals and Mining. Pihak aktivis lingkungan mendatangkan berbagai saksi untuk memberi kesaksian tentang bagaimana pihak perusahaan melakukan pelanggaran dan perusakan, seperti membiarkan tambang terbuka sehingga ada anak yang mati, sampai mengakibatkan bayi-bayi terlahir dengan cacat. Untuk memenangkan konsesi tambang, pihak perusahaan tambang yang didukung oleh pemerintah bekerja dengan advokat Magna Cornelius. Dia dan timnya menggunakan segala cara untuk membungkam dan membantah kesaksian para aktivis lingkungan, mulai dari membayar orang untuk memberi kesaksian palsu hingga mencatatkan saksi kunci pihak aktivis lingkungan saat ingin pergi ke sidang. Selanjutnya, baik, keunikan dari novel ini yaitu membahas isu sosial, politik, dan lingkungan melalui tulisan fiksi dan memberikan pesan moral kepada para pembaca. Kelebihannya bahasa yang mudah dipahami meskipun menggunakan beberapa istilah khusus dalam dunia pertambangan dan hukum. Kekurangannya terdapat beberapa bagian cerita yang alurnya mirip dan mudah ditebak sehingga cerita terasa repetitif dan membosankan. Buku ini direkomendasikan untuk orang yang peduli terhadap isu politik dan lingkungan seperti golongan remaja karena bahasa yang mudah dipahami. Buku ini juga cocok untuk orang yang ingin membaca karya fiksi sambil berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar mereka. Ini kutipan favorit saya, tapi sayangnya setelah penjajah itu berhasil diusir pergi, justru yang datang adalah saudara sendiri yang lebih bengis, lebih rakus untuk kemakmuran kelompoknya, sambil membuai demi kepentingan bangsa dan negara. Penjajah merah ini. Kutipan ini menggambarkan kerakusan dan keegoisan manusia yang mengeksploitasi lingkungan mereka sendiri. Mereka tidak peduli terhadap orang di sekitar mereka, tidak peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, dan mereka berlindung di balik narasi kepentingan negara dan bangsa. Yang sebenarnya itu hanyalah kepentingan mereka sendiri. Dan ini dokumentasi saya baca bukunya. Di SMA 6. Ini saya baca di SMA 6 nih saat ada acara. Kebetulan karena